kalian sehat semuanya anak-anak soleh? Ya. Apa kabar? Baik, baik, Oke ya, baik-baik ya. Oke. Sebelum dimulai, Bapak terlebih dahulu absen dulu ya. Oke. Ya. Afgan hadir? Alia hadir? Untuk yang nggak masuk siapa ya Naya kira-kira ya? Sama? Oh ada Latifah sama Rehan ya. Haikal juga. Berarti Haikal nggak ada kabar Haikal. Oke. Jadi 4 orang yang nggak ada kabar ya. Jadi kalian di sini belajar yang benar ya. Paham semua? Oke. Gimana kalian kemarin pas Bapak nggak ada ribut apa enggak? Alhamdulillah ya. Nah, terus di sini Bapak akan menjelaskan tentang peredaran darah. Tapi sebelum mengajar peredaran darah, kalian masih ingat kan tentang pencernaan manusia? Masih. Apa aja dimulai dari mana, Bu? Pintar ya. Terakhir anus. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita tahu darah nggak kalian? Nah, darah itu warnanya merah. Nah, kita juga di darah itu ada yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Kalau yang biru itu biasanya karbon dioksida dan sari-sari makanan melewati peredaran darah. Nanti sebelum itu kalian akan belajar ya tentang itu semua. Oke? Perhatikan yang Bapak ajarkan ya. Jangan sampai nggak diperhatikan, oke? Nah, di sini Bapak menjelaskan tentang Bapak akan menjelaskan tentang peredaran darah. Peredaran darah itu banyak ya, ada 3. Ada darah, ada pembuluh darah, sama jantung yang penting ya, dan juga paru-paru. Oke, di sini kita akan belajar tentang peredaran darah tema 1. Oke. Nah. Oke. Lihat ya, tuh. Di sini sebelum mulai kita menyanyikan dulu biar kalian semangat. Betul? Semua. Udah? Berdiri semua? Pancasila
1, 2, 3. Sabda Pancasila, akulah pendukungmu. Hadiah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Ya, duduk, silakan duduk semua. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang kedua, nah lihat ya, yang kedua nih, ini powerpointnya nih, muncul satu-satu nih dia. Tuh, peserta didik mampu menentukan organ peredaran darah besar dan peredaran darah kecil yang benar. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menampilkan cara kerja organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Nah itu ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Nah sebelum Bapak yang mengajar, kalian simak dulu 2 video dari Bapak ya. Paham semua? Jangan ada yang nguap, jangan ada yang tiduran, duduk yang benar, diperhatikan videonya, oke? Oke? Oke ya, nah ini video yang pertama. Nanti Bapak baru menjelaskan ya, Nak ya. Diperhatikan, jangan ada yang ngantuk. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Biko. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menumpah darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada arah sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu nadi kiri, nadi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat penumpah darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo?
Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, itu baru video 1. Nanti kalian bandingkan ya. Pokoknya intinya sama. Nah, sekarang Bapak akan video 2 yang lebih lengkap. Ya. Nanti setelah video 2, nanti Bapak baru jelaskan ke kalian. Ya. Secara keseluruhan. Paham semua? Oke, ya kita lanjut ya. Lihat ya di sini. Nah, sekarang video 2, perhatikan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Wisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian nggak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang. Dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistole, di mana otot jantung menegang sehingga jantung mengucup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar.
kita bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Kami tunggu. Sampai Untuk yang tadi, yang pertama sama kedua, kalian nyambung yang mana? Kedua atau pertama? Nah, kedua. Nanti kalian dengerin yang Bapak kasih tahu ya nanti ya. Oke, paham semua? Oke, kita tutup dulu ininya ya. Oke, perhatikan. Ini Bapak sudah bikin ini buat poster buat kalian agar kalian bisa paham ya. Nah, ini gambaran Bapak. Bagus tak? Bapak ada ngajar ya. Nah, coba ini gimana caranya ya biar dia di sini ya. Ada ide nggak kalian? Bapak aja ya. Bapak pegangin aja berapa orang di sini megangin itu gimana? Bapak ini aja nih. Coba ini punya anak. Nah. Coba sini, nah ya.
Bener. Bapak lupa harus seperti ini. Nah, oke, perhatikan nih. Di sini ada gambar sistem peredaran darah sama jantung. Ya, capek bapak di gambar diperhatikan ya. Paham semua? Di sini ada namanya biru kanan, serambi kanan, kapiler, paru-paru, serambi kiri, biru kiri dan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ya. Nah, nanti kalian di LKPD ada sebutkan perbedaan daripada sel darah, peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil ya, seperti itu. Nah, tapi kalian nggak bisa lihat ya nanti ya. Siapa ya yang kira-kira ya? Oke, jadi sambil lihat nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, oke. Nah, ada sini. Nah, ya. Kelihatan nggak di sambil lihat. Nah, ya, jadi paham. Oke, jadi kayak gitu. Apa maksudnya Pak? Nah, di sini ada yang namanya darah, jantung, sama sistem pembuluh darah. Yang penting itu tiga itu yang penting, karena itu berhubungan sama darah. Jantung memompa darah. Kalau nggak ada jantungnya gimana memompa? Betul nggak? Nah, terus juga pembuluh darah tempatnya ya untuk mengaliri darahnya. Terus yang ketiga darahnya, paham? Nah, kalau nggak ada darah gimana? Mending? Ya. Coba, apa kabar? Baik, baik, yes. Nah, gitu Bang, semangat. Nah, ya. Sistem peredaran darah itu ada dua, kata Bapak tadi, ada peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, seperti yang Bapak tulis ini. Nah, darah yang berwarna merah, ya, berwarna merah ini adalah yang mengandung banyak oksigen dan juga sari-sari makanan. Tapi kalau yang berwarna blue atau biru, dia adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida dan juga sari-sari makanan. Nah ini ya, jantung kompleks banget tuh Bapak bikinnya tuh. Ya, ada arteri pulmonalis, serambi kiri, jantung mitra. Kemarin tadi udah dijelaskan ya di video ya. Ya, nanti kalau misalnya kalian mau videonya dari Bapak, WA Bapak. Oke? Ini ya. Jadi ada kapiler, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dan lain-lain. Oke? Nah, darah kecil, peredaran darah kecil. Perhatikan ya, jangan ada yang semua. Peredaran darah kecil itu mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteris pulmonalis. Nah, seperti ini ya. Nah, arteri pulmonalis. Nah, dari arteri ya. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, jadi Bapak bikin seperti ini. Pidol nih, pakai pidol. Ya, peredaran darah kecil. Ini permanen nggak ya? Permanen ya. Ini ya, habis ya. Nah, terus ini pinter ya. Oke nih, peredaran darah kecil apa besar? Kecil. Kalau kita yang kecil dulu ya, baru yang besar. Pertama dimulai dari yang namanya bilik kanan. Sampai nggak? Nggak ya, sabar. Bilik kanan. Yang kedua, dan setelah itu ada arteri pulmonalis. Setelah itu dia mengalir ke dalam
paru-paru. Setelah paru-paru, dia akan mengalir kepada vena. Dan yang terakhir, dia akan mengalir ke dalam serambi ya, seperti gambar ini ya, paham ya? Nah, udah dijelasin nih sama bapak nih, peredaran darah kecil. Begadang bapak ini tulis ini, kalian yang benar belajar ya, paham semua? Ini peredaran darah besar, sampai keringetan, salah-salah bapak, buat kalian semua, kalian harus semangat ya, betul? Itu ya, semangat dong, gitu. Nah, sekarang ada yang namanya peredaran darah besar. Ya, ini kamu nonton ngapain di sini? Hiburan aja. Apa kayak gitu? Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan ya. Nah, mana tadi ya? Ya, peredaran darah besar itu ada bentar lagi deh. Itu ada macam-macamnya. Sistem peredaran darah besar itu ada yang namanya, kita mulai dari bilik kiri kali ini, bilik kiri. Setelah itu ke arteri atau aorta besar ya, aorta, arteri besar, aorta. Setelah itu dia akan ke arteri ya, seperti gambar bapak dilihatin ya, itu ada bacaannya. Setelah itu ada yang namanya seluruh tubuh. Setelah itu dia akan ke vena. Setelah ke vena, dia akan balik lagi ke serambi kah? Lihat gambar bapak tuh yang bagus tuh. Ya, kebiasaan kayak orang kurang makan. Ada nih darah besar ya, dari sini ke sini ya. Nah, serambi kanan balik lagi. Oke? Ya. Ya sudah, mulai duduk kalian. Capek nggak? Makasih ya. Pos dulu toh. Nah ya, yang penting semangat. Nah ini gambaran bapak ya. Tadi bapak lupa rutinnya. Kita selesai. Jantung, ada macam-macam jantung. Tadi udah dijelaskan di video. Ya, bapak juga udah menjelaskan ya. Kalian kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya nanti ya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti di LKPD kalian coba dah. Ya seperti itu. Oke. Setelah bapak sudah menjelaskan, kalian sudah dijelaskan sama bapak. Sekarang adalah waktunya kalian mengerjakan LKPD. Ya, yang LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti presentasi satu-satu. Ya, paham semua? Suaranya paham? Nah, oke, dikerjakan diskusi. Paham semua? Apa kabar? Oke, alhamdulillah. Ini LKPD-nya ya, Nak. Ini ya ganteng LKPD-nya. Ya, setelah itu ini LKPD
SPD-nya ya. Ya, bedanya ya. Oke. Ini kelas 1 nih SPD-nya ya. Oke. Dah, nggak usah banyak cerita. Dah, kalian boleh diskusi. Oke. Gak kalah modalnya. Diskusi. Sibuk. Diskusi. Diskusi ya. Belajar ya. Kerjain. Nanti bapak tekap nanti kalau misalnya nggak belajar ya. Nah, istighfar. Astagfirullah. Bisa mana? Diskusi ya. Belajar ya. Kerjain. Nanti bapak tekap nanti kalau misalnya nggak belajar ya. Nah, istighfar. Astagfirullah. Bisa mana? Diskusi ya. Belajar ya. Kerjain. Nanti bapak tekap nanti kalau misalnya nggak belajar ya. Nah, istighfar. Astagfirullah. Bisa mana? Ya. Tadi lu berhenti Oh, tadi lagi jalan itu berjalan. paus tadi itu lebih cetek Tuh lagi diskusi. Oke. Yuk presentasi satu-satu. Silakan kelompok 1. Tidak. tadi lu berhenti Oh, tadi lagi jalan itu berjalan. paus tadi itu lebih cetek Tuh lagi diskusi. Oke. Yuk presentasi satu-satu. Silakan kelompok 1. Tidak. tadi lu berhenti Oh, tadi lagi jalan itu berjalan. paus tadi itu lebih cetek Tuh lagi diskusi. Oke.
Yuk presentasi satu-satu. Silakan kelompok 1, Rido. Tadi lu berhenti. Oh, tadi lagi jalan itu berjalan. Paus. Tadi itu lu cetek. Oh, lagi diskusi. Oke. Yuk presentasi satu-satu. Silakan kelompok 1, Rido. Bawa. Ya itu. Oke. Untuk presentasi yang pertama adalah kelompok 1, Rido. Tepuk tangan untuk Rido dulu. Oke, tepuk tangan untuk Rido. Lanjut kelompok 2, Dinda. Ayo bawa ya gambarnya yang disuruh digambar, dipresentasikan. Ini gambar saya ya nanti ya. Oke. Bacain dulu nanti langsung bisa. Iya, pas tahu aja nih gambaran yang saya buat kelompok. Iya. Dulu, pertama bacain dulu soal penjawabannya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Alia Ismail. Menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia yang kalian ketahui. Sistem peredaran darah ganda dengan melalui dua siklus, yaitu peredaran darah kecil antara jantung dan paru-paru dan peredaran darah besar. Dua sistem peredaran darah manusia terdiri atas peredaran darah besar dan kecil. Teruskan perbedaannya. Peredaran
gambar yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Linda. Oke, untuk presentasi yang pertama adalah kelompok 1, Rido. Tepuk tangan untuk Rido dulu. Oke, tepuk tangan untuk Rido. Lanjut kelompok 2, Dinda. Ayo bawa ya gambarnya yang disuruh digambar, dipresentasikan. Ini gambar saya ya nanti ya. Oke. Bacain dulu nanti langsung bisa. Iya, pas tahu aja ini gambarnya saya buat kelompok. Iya. Itu dulu, kamu bacain dulu soal jawabannya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Alia Ismail. Menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia yang kalian ketahui. Sistem peredaran darah ganda dengan melalui dua siklus, yaitu peredaran darah kecil antara jantung dan paru-paru dan peredaran darah besar. Dua sistem peredaran darah manusia terdiri atas peredaran darah besar dan kecil. Perbedaannya. Peredaran darah kecil bilik kanan, arteri, paru-paru, saraf, vena, peredaran darah besar bilik kiri, aorta, arteri, serambi kanan, vena. Langsung gambar. Ini gambar yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Dinda. Ayo sekarang kelompok 3, Abdan, silakan. Dan ya.
silakan maju. Jangan malu-malu nak, ayo sini nak. Nggak apa-apa nak ya. Ayo sekarang kelompok 3 Abdan silakan. Dan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Abdan Satria Dina Putri. 1. Jelaskan tentang sistem peredaran darah manusia yang kalian ketahui. Pada manusia dilakukan secara sistem peredaran darah tertutup. 2. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas peredaran darah besar dan kecil. Berikan penjelasan perbedaan sistem peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah dari balik kiri jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Saat darah terpompa keluar melalui bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4 Satrio. Oke, Satrio silakan maju. Jangan malu-malu nak, ayo sini nak. Nggak apa-apa nak ya. Ayo sekarang kelompok 3 Abdan silakan. Dan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Abdan Satria Dina Putri. 1. Jelaskan tentang sistem peredaran darah manusia yang kalian ketahui. Pada manusia dilakukan secara sistem peredaran darah tertutup. 2. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas peredaran darah besar dan kecil. Berikan penjelasan perbedaan sistem peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah dari balik kiri jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Saat darah terpompa keluar melalui bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4 Satrio. Oke, Satrio silakan maju. Jangan malu-malu nak, ayo sini nak. Nggak apa-apa nak ya. Oke, silakan. Dikasih tahu gambarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan grogi, kuatin. Sistem peredaran darah besar, peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil, peredaran darah yang keluar dari serambi kiri kemudian masuk ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dikasih tahu gambarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan grogi, kuatin. Sistem peredaran darah besar, peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Sistem
peredaran darah kecil, peredaran darah yang keluar dari samping kiri kemudian masuk ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Tio. Oke. Ya, karena LKPD-nya dikumpul. Tadi gambarnya yang bisa cuman Dinda ya. Yang lainnya tadi belum selesai. Jadi besok-besok harus disiapkan ya. Kalau diskusi. Oke semua? Ya. Mas semangat. Alhamdulillah. Oke, setelah LKPD selesai, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi, ya. LKPD-nya dikumpul dulu sini semua, ya. Ini gambarnya, ya, yang belum ada yang gambar. Oke, ya. Untuk hari ini dimenangkan oleh kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Karena dia ada satu yang kalian nggak ada, yaitu gambar. Jadi besok-besok kalau disuruh gambar ya. Paham semua? Oke. Nah, Bapak akan membagikan soal evaluasi, kalian kerjakan dulu. Nanti kumpul ya, paham? Oke. Nah, ini biar nggak dilihat kawannya, tolong dikerjakan terus namanya ya. Terus namanya ini ya. Biar nggak dilihat kawannya, Bapak tutup. Oke, tulis namanya dulu sekarang semuanya, tulis namanya. Oke, tulis namanya. Ya, tulis nama ya. Oke, kumpul. Oke, tulis namanya. Ya, tulis nama ya. Oke, kumpul. Oke, tulis namanya. Ya, tulis nama ya.
Oke, kumpul. Oke, tulis namanya. Ya, tulis nama ya. Oke, kumpul. Oke, tulis namanya. Ya, tulis nama ya. Oke, kumpul. Oke, kumpul. Oke, kumpul. Oke, tulis namanya. Ya, tulis nama ya. Oke, kumpul. Oke, tulis namanya. Ya, tulis nama ya. Oke, kumpul semua karena waktunya sudah 15 menit. Ayo kumpul.
ya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran untuk hari ini, perhatikan, jantung itu berukuran sekepal tangan kalian. Paham? Nah, itu intinya. Yang kedua, jantung itu ada yang namanya serambi kiri dan serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Yang keempat, ya. Untuk peredaran darah itu membutuhkan jantung, pembuluh darah dan juga darah, ya. Oke, paham semua? Jadi cara kerja jantung dalam sistem peredaran darah itu relaksasi sama kontraksi. Jadi mengembang kempis ya. Oke? Masih semangat? Oke ya, untuk hari ini alhamdulillah kita udah semua peredaran darah. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Besok disiapkan ya bukunya pantun untuk berikutnya. Oke, paham semua? Oke. Sekarang Dan siapin Dan. Silakan Dan. Yang benar Dan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satria boleh pulang Nak? Ganteng. Ayo Fatir Ridho sama si Fatir. Siapa pulang itu? Hafiz. Ayo pulang. Langsung pulang ya. Enggak usah nunggu ya, langsung pulang ya. Mau ngapain lagi? Tunggu depan dulu. Ayo yang ini Abdan pulang. Naira pulang. Tunggu siapa kamu, Dok? Sana. Ayo. Ayo, itu Dinda pulang sama Putri. Dinda, Alia. Ayo semuanya pulang boleh? Pulang.